semuanya, selamat datang di video edukasi kita hari ini. Nah, tenang saja, di video ini semua akan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan juga gampang dimengerti. Nah, nanti akan ada 5 orang yang akan menjelaskan di setiap bagiannya, mulai dari kebutuhan ibu hamil, ibu setelah melahirkan, sampai kebutuhan ibu menyusui. Nah, oke, kalau kayak gitu, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu kebutuhan vitamin dan mineral untuk ibu hamil. Oke, check it out. Nah, ada beberapa vitamin dan mineral yang wajib dipenuhi oleh ibu hamil setiap harinya, karena vitamin dan mineral berpengaruh langsung ke perkembangan janin. Yang pertama itu ada asam folat. Asam folat 400-800 mcg per hari. Nah, asam folat ini sangat penting di trimester pertama. Nah, asam folat juga fungsinya untuk mencegah cacat tabung saraf, dan untuk cara minumnya itu 1 tablet per hari. Idealnya diminum sejak program hamil. Lalu ada zat besi atau tablet tambah darah Fe 60 mg ditambah asam folat 0,2 mg. Diminum 1 tablet per hari selama minimal 90 pada kehamilan. Fungsinya untuk mencegah anemia dan meningkatkan oksigen ke janin. Diminum setelah makan atau malam jika sering mual. Lalu ada kalsium 500-1000 mg per hari, mendukung pembentukan tulang dan gigi janin dan mencegah kram kaki dan risiko preeklamsi. Dan kalsium juga jangan diminum bersamaan dengan zat besi. Jika diminum, berikan jarak 2 jam. Lalu ada vitamin D 600-1000 internasional unit per hari. Nah, vitamin D ini dapat membantu penyerapan kalsium dan mengurangi resiko bayi lahir berat badan rendah. Lalu ada vitamin C, meningkatkan imunitas dan meningkatkan penyerapan zat besi. Selanjutnya ada multivitamin kehamilan atau opsional. Nah, multivitamin kehamilan ini diberikan bila asupan makan kurang. Intinya semua vitamin ini sangat punya peran penting. Ya, dan vitamin ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran bidan atau tenaga kesehatan. Selama hamil, tubuh ibu mengalami banyak perubahan. Kadang muncul keluhan seperti pusing, mual, atau bahkan sembelit. Tapi nggak semua obat boleh diminum saat hamil. Nah, hari ini kita akan bahas obat apa aja sih yang aman dan apa yang harus dihindarin oleh ibu hamil. Yang pertama itu ada paracetamol. Paracetamol adalah obat yang paling aman untuk meredakan demam, sakit kepala, atau nyeri ringan pada ibu hamil. Obat ini juga bisa mengganggu perkembangan janin bila tidak diminum sesuai dosis. Tapi ingat, jangan minum obat pereda nyeri lain seperti ibuprofen atau naproxen karena itu justru berbahaya saat hamil. Yang kedua ada antibiotik tanpa resep. Tidak semua antibiotik aman, ada juga yang bisa merusak hati janin, ada yang mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi. Itu sebabnya antibiotik harus dengan resep dokter. Juga yang ketiga ada obat pelangsing atau jamu tidak jelas kandungannya. Obat pelangsing atau jamu yang tidak ada izin BPOM sering mengandung campuran bahan kimia. Bisa memicu kontraksi, perdarahan, atau gangguan pada bayi. Juga yang keempat itu ada obat jerawat terlarang. Nah, isotretinoin adalah obat jerawat yang sangat berbahaya untuk ibu hamil. Bisa menyebabkan cacat lahir berat. Ibu yang sedang program hamil biasanya dilarang keras menggunakan isotet. Selanjutnya yang keempat ada obat jerawat terlarang atau isotretinoin. Isotretinoin adalah obat jerawat yang sangat berbahaya untuk ibu hamil. Bisa menyebabkan cacat lahir berat. Ibu yang sedang program hamil pun biasanya dilarang keras menggunakannya. Yang kelima ada obat anti alergi tertentu. Contohnya chlorpheniramine. Kalau ibu mengalami gatal, alergi, atau pilek karena alergi, beberapa obat antihistamin aman digunakan. Salah satunya chlorantiperamine, terutama untuk penggunaan jangka pendek. Tapi tetap harus hati-hati karena beberapa antihistamin lain bisa menyebabkan kantuk berat atau tidak aman untuk trimester tertentu. Selanjutnya ada obat yang wajib dihindari saat hamil. Selain yang aman, ada juga obat yang benar-benar tidak boleh dipakai karena bisa membahayakan kehamilan. Yang pertama itu ada ibuprofen dan aspirin. Kedua obat ini bisa mengganggu perkembangan organ bayi, menyebabkan gangguan pada air ketuban hingga menutupi dini pembuluh darah penting pada janin. Sangat tidak disarankan, terutama di trimester akhir.
Selanjutnya, masa nifas. Nah, masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan. Ibu perlu nutrisi yang cukup agar pemulihan dapat baik dan memproduksi ASI yang optimal. Lalu apa saja sih obat yang disarankan untuk masa nifas? Yang pertama ada tablet tambah darah atau tablet FE. Ini wajib diminum 1 tablet per hari selama 42 hari setelah melahirkan. Karena masa nifas rentan anemia akibat perdarahan setelah persalinan. Lalu yang kedua itu ada vitamin C, membantu penyembuhan luka perineum dan atau luka sesar. Lalu yang ketiga vitamin D dan kalsium yang mendukung pemulihan dan kekuatan tulang, ideal untuk ibu yang menyusui sekaligus. Lalu yang keempat obat oral untuk ibu nifas apa saja sih? Nah, di sini ada analgesik yang aman yaitu paracetamol untuk nyeri bekas melahirkan. Lalu ada antibiotik bila diresepkan dokter. Lalu laksatif ringan bila terjadi konstipasi pasca melahirkan. Lalu yang kelima ada suplemen tambahan. Ada omega 3 untuk pemulihan dan mendukung produksi ASI. Jadi meskipun sudah melahirkan, kebutuhan vitamin ibu tetap tinggi untuk pulih dan untuk merawat bayi. Pada masa menyusui, kebutuhan nutrisi ibu justru meningkat karena tubuh memproduksi ASI setiap harinya. Berikut kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh ibu menyusui. Yang pertama yaitu ada vitamin B kompleks, bantu produksi energi, meningkatkan kualitas ASI, mengurangi kelelahan. Yang kedua yaitu ada kalsium. Karena kalau kebutuhan kalsium meningkat selama menyusui, mencegah resiko pengeroposan tulang ibu. Yang ketiga yaitu ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk kesehatan tulang ibu dan bayi. Yang keempat yaitu ada omega 3. Omega 3 membantu meningkatkan perkembangan otak bayi. Sumbernya ini bisa didapatkan dari ikan laut rendah, merkuri seperti salmon dan sarden. Selanjutnya yaitu yang kelima ada tablet tambah darah. Jika ibu masih anemia setelah melahirkan sesuai hasil pemeriksaan. Yang keenam yaitu ada obat oral aman untuk ibu menyusui. Nah, obat oral aman untuk ibu menyusui ini yaitu pertama ada paracetamol, ibuprofen, obat alergi tertentu dengan dosis rendah, obat herbal yang hanya teruji aman, obat yang harus dihindari yaitu pertama ada pil KB, kombinasi estrogen, antibiotik tertentu. Semua vitamin dan obat ini harus dikonsumsi sesuai kebutuhan dan arahan tenaga kesehatan. Dan yang paling penting, ibu harus makan makanan bergizi setiap harinya. Oke, jadi itulah kebutuhan vitamin, mineral, dan juga obat oral untuk ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Semoga membantu nih ibu-ibu di luar sana agar lebih sehat, kuat, dan siap merawat buah hati. Jangan lupa follow dan edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.